Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pengawas Kecamatan Johar Baru, Ibu Hajah Baria MPD. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SDN Tanah Tinggi 05, Ibu Indah Trismawanti MPD. Yang kami hormati Ibu Fitriana MPD selaku narasumber kita pada webinar kali ini. Selamat datang Ibu. Dan yang kami hormati para hadirin peserta webinar yang telah hadir pada saat ini. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat itu jualah kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini dalam rangka mengikuti webinar dengan tema pemanfaatan aplikasi Quizizz melalui akun belajar untuk pembelajaran yang menyenangkan. Selawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin peserta webinar yang saya hormati, demi lancarnya acara, marilah kita buka acara webinar ini dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada seluruh hadirin untuk sesama mengikutinya. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN Tanah Tinggi 05 kepada Ibu Indah Trismawanti MPD. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Pengawas Kecamatan Johar Baru, Ibu Hajah Baria, Ibu narasumber dari Quizizz Super Trainer, Ibu Fitriana, Bapak Ibu Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Guru Hebat se-Indonesia dan tim kompatibel komunitas belajar SDN Tanah Tinggi 05. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa kembali bertatap maya dalam sesi ketiga belajar bersama kompatibel komunitas pembelajar SDN Tanah Tinggi 05 dengan tema pemanfaatan aplikasi Quizizz untuk pembelajaran yang menyenangkan.
Berbicara mengenai aplikasi pembelajaran digital atau berbasis internet, khususnya Quizizz, maka saya rasa guru-guru hebat di sini sudah tidak asing lagi karena sudah sering memakai aplikasi ini atau platform ini ketika masa pandemi yang lalu. Dan mungkin saat ini setelah beberapa tahun berlalu ada beberapa pembaharuan, ada beberapa update dan ada beberapa fasilitas yang diberikan oleh Quizizz kepada kita sebagai Bapak Ibu guru untuk mengembangkan sebuah aplikasi digital dalam pembelajaran guna untuk membuat sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Maka disinilah kami memfasilitasi kepada Bapak Ibu guru hebat untuk yuk kita sama-sama mengupdate informasi kembali, mengupdate ilmu kembali di dunia Quizizz bersama dengan super trainer yang luar biasa yang akan mendampingi Bapak Ibu hebat. Jadi tidak banyak berpanjang kata lagi, selamat mengikuti sesi belajar ketiga dari Kompatibel. Semoga banyak ilmu yang bisa didapatkan dan dapat diaplikasikan di kelas-kelas Bapak Ibu guru hebat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Winda atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu marilah sama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh pengawas Kecamatan Johar Baru sekaligus membuka acara webinar pada siang hari ini. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Hajah Baria MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang SDN Tanah Tinggi 05. Yang saya hormati narasumber kita Ibu Fitriana yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Yang saya banggakan dan saya cintai Bapak Ibu guru hebat ya, Bapak Ibu guru SDN Tanah Tinggi 05 dan Bapak Ibu guru peserta webinar hari ini. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita masih diberikan rahmat dan karunia, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga ini kita bisa bersama-sama mengikuti webinar dalam pembelajaran yang menyenangkan. Judul ini adalah sangat-sangat tepat sekali dipilih oleh komunitas belajar SDN Tanah Tinggi 05. Di mana kita tahu di era digital ini ya Bapak Ibu, dunia pendidikan kita terus berkembang pesat. Teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi bagian integral dalam proses belajar mengajar. Nah, untuk itu kondisi ini sangat membuka peluang ya bagi Bapak Ibu guru dalam menghadirkan pembelajaran yang lebih menarik, lebih interaktif dan menyenangkan bagi peserta didik. Yaitu dengan menggunakan salah satu platform edukasi Quizizz ini ya Bapak Ibu. Quizizz kita tahu, mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah paham, merupakan salah satu platform pembelajaran berbasis game. Betul ya Ibu narasumber ya? Yang memungkinkan guru untuk membuat kuis interaktif dan menarik bagi peserta didik. Dari melalui Quizizz ini harapan kami semua ada beberapa tujuan yang ingin dicapai ya Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu guru dapat memperkuat materi peserta didik. Kemudian yang kedua dapat mengevaluasi pelajaran. Yang ketiga meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dan yang keempat membuat pembelajaran lebih menyenangkan.
sesuai tema webinar ini. Jadi harapan saya Bapak Ibu peserta webinar hari ini dapat pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan aplikasi Quizizz ini seperti yang tadi saya harapkan, menjadikan pembelajaran yang menyenangkan di kelas ini. Para peserta dapat interaktif mengikuti webinar ini sehingga nanti ilmu yang didapatkan dapat diimplementasikan di sekolahnya masing-masing, dan tentu saja anak-anak menjadi lebih tertarik, lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan kompatibel ya komunitas belajar Tanah Tinggi 05 yang terus mengadakan kegiatan-kegiatan semacam ini, di mana ini sangat-sangat positif ya, menjadi praktik baik bagi komunitas belajar, dan mudah-mudahan ini menjadi contoh untuk komunitas-komunitas belajar lainnya khususnya di Kecamatan Johar Baru. Sekali lagi selamat mengikuti, sukses untuk semuanya, terutama dalam peningkatan mutu anak didik kita. Lebih kurangnya dari saya, ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Bariah MPD yang telah menyampaikan sambutannya. Para hadirin peserta webinar yang berbahagia, inilah saatnya kita tunggu-tunggu. Kita masuk kepada sesi pemateri. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator, kepada Ibu Halimah SPD, dipersilakan. Terima kasih kepada MC kece-nya kompatibel SDN Tanah Tinggi 05. Baik, saya akan mengambil alih webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan kesehatan untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Baiklah, sebelum memulai saya ingin menyapa dulu yang terhormat Ibu Hajah Bariah MPD selaku pengawas Kecamatan Johar Baru, yang terhormat Kepala Sekolah SDN Tanah Tinggi 05 Ibu Indah Trismawanti MPD, dan yang terhormat kepada narasumber kita Ibu Fitriana MPD. Selamat datang Ibu. Saya akan bersama Ibu pada kegiatan webinar pada siang hari ini. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada peserta webinar pada siang hari ini yang telah hadir pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir pada webinar pada siang hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin membacakan profil atau CV dari narasumber kita yang banyak sekali yang saya dapatkan informasinya atau CV-nya, tapi akan saya baca secara singkat ya Bapak Ibu. Nama beliau adalah Fitriana MPD. Saat ini beliau bertugas sebagai kepala sekolah di SDN Sukapura 01. Pengalaman beliau dalam berorganisasi, untuk saat ini beliau adalah koordinator nasional kami pengajar, terus koordinator guru penggerak Jakarta Utara 2. Terus pada pengalaman bersama Kemendikbudristek, beliau adalah salah satu tim penyusun modul ajar dan penyusun modul proyek Direktorat SD pada tahun 2023. Untuk yang berkaitan dengan webinar kita pada hari ini, beliau adalah trainer Quizizz bersertifikat super trainer dari tahun 2021, 2022 sampai 2023. Tidak diragukan lagi ya Bapak Ibu untuk materi Quizizz pada hari ini. Saya juga mengingatkan
Untuk link absen nanti akan di-share di jam 2 dan diisi sampai dengan jam 16.00. Baiklah Bapak Ibu, Ya benar, makasih. inilah narasumber kita pada siang hari ini dengan judul pemanfaatan aplikasi Quizizz untuk pembelajaran yang menyenangkan. Kepada Ibu Fitriana MPD, dipersilakan. Oh iya, sebentar Bu, sebelum Siap. kita foto dulu ya Bu. Kita foto bersama mumpung masih lengkap, ada Bu Baria juga, ada Bu Fitri. Iya, Bapak Ibu. Mohon on cam ya Bapak Ibu. Saya yang foto ya dari sini. Oke, ada 3 slide untuk siang hari ini. Untuk slide pertama berikan senyum yang termanis. 1, 2. Lalu slide selanjutnya. 1, 2. Dan slide terakhir. 1, 2. Terima kasih. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang terhormat Ibu Hajah Bariah MPD selaku pengawas Kecamatan Johar Baru. Salam hormat Ibu dan salam kenal juga. Izin Bu ke Tanah Tinggi dulu nih, saya main di Tanah Tinggi gitu ya. Terus yang saya hormati juga Bu, selamat datang. ya Bu, yang saya hormati juga Bu Indah terus Mawanti gitu, Kepala SDN Tanah Tinggi dan sahabat gitu, sekaligus teman saya gitu. Terima kasih juga untuk kesempatannya Bu Indah dan serta moderator kita nih Bu Halimah. Termasuk juga teman-teman peserta dari komunitas belajar kompatibel gitu ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Hari ini mungkin sudah banyak seperti yang tadi disampaikan gitu ya. Saya saat ini menjadi kepala sekolah juga sama seperti Bu Indah gitu ya. Tapi sebelumnya saya pengguna Quizizz itu dari jauh sebelum pandemi Bu Halimah sebenarnya gitu ya. Dari 2018 saya menggunakan Quizizz hingga saat ini jadi kepala sekolah pun masih pakai Quizizz. Kenapa bisa sesetia itu ya saya sama Quizizz gitu ya. Bisa sesetia itu sama Quizizz itu karena saya sendiri merasakan manfaat yang cukup banyak gitu ya dari sebuah aplikasi Quizizz. Kan saya menggunakan jauh sebelum pandemi sebenarnya gitu. Pertama kali berkenalan di Bali ketika kita ada kegiatan di simposium gitu yang diadakan pada saat itu. Kemudian dari situlah saya akhirnya jatuh cinta nih sama dengan apa yang bikin saya setia sama Quizizz. Hari ini Mbak praktek. Kali ini monggo siapkan gadgetnya atau siapkan HP-nya karena kalau aplikasi itu kan tentu saja praktek ya. Nah, saya mau bawa teman-teman dulu ke pengalaman bagaimana menggunakan Quizizz atau sebenarnya akun Quizizz ini tuh adalah bukan hal yang baru di Indonesia gitu ya. Apalagi di Jakarta. Jakarta tuh udah sering banget pelatihan Quizizz baik daring maupun daring. Nah, apa yang bikin saya setia sama Quizizz dari 2018 adalah pembaharuan yang terus dilakukan oleh aplikasi Quizizz. Nah, apa saja sih yang baru gitu ya? Saya nggak mau cerita banyak-banyak sebelum teman-teman merasakan sendiri. Jadi izinkan saya share screen. Saya akan bagikan link kode gamenya agar teman-teman bisa langsung merasakan bagaimana pengalaman menggunakan Quizizz dengan gitu ya fitur-fitur barunya sambil nanti kita tektokan aja gitu ya Bu Halimah ya biar lebih bermakna. Katanya kan kalau pembelajaran yang bermakna itu nggak cuma dengerin tapi bagaimana juga merasakan langsung. Nah saat ini di kolom chat sudah ada
link untuk masuk nih ke mana? Ke kuis tentu saja. Nah, teman sudah lihat gitu ya. Saya mau asesmen awal dulu deh. Gitu. Seberapa jauh sih teman-teman sudah pernah menggunakan dan bagaimana pengalaman teman-teman menggunakan berbagai macam fitur di Quizzes. Oke, terima kasih baru 2 orang yang bergabung gitu ya. Nah ini kita akan merasakan langsung gitu ya bagaimana fitur-fitur yang ada di Quizzes. Kalau kemarin Bunda udah ngomong, tadi Bunda udah ngomong gitu ya, Quizzes ini banyak digunakan ketika pandemi gitu ya. Terus sekarang digunakan, banyak yang menggunakan nggak sih gitu kan? Atau bahkan teman-teman merasa tertantang gitu. Bu, di sekolah saya tidak boleh muridnya membawa HP, atau bagaimana praktik baiknya ketika memang di sekolah itu menggunakan handphone. Jadi memang ada pro dan kontra ketika sekolah membuat anak-anaknya, melarangnya untuk membawa HP ke sekolah. Jadi ada juga yang menganggapnya bahwa penggunaan HP di sekolah saat ini sudah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya gitu ya. Karena sekarang anak-anak ini ya, dunianya di HP. Jadi kita berikan pengalaman bahwa HP itu ternyata tidak hanya untuk gitu ya, main game, update status, install story, bikin TikTok. Tapi mari berikan pengalaman menggunakan handphone juga untuk pembelajaran. Walaupun saya tahu pro dan kontra penggunaan handphone untuk anak-anak itu masih banyak diperdebatkan gitu ya. Dan memang iya, kita tidak menutup kemungkinan bahwa ada banyak kerugian gitu ya, atau pro dan kontra terkait dengan penggunaan HP gitu ya. Oke, sudah 15 orang yang bergabung. Monggo teman-teman silakan, masih saya tunggu minimal sampai 20 orang deh. Berarti kan 20 orang itu sepertiga dari jumlah peserta gitu ya, biar teman-teman merasakan gimana sih main Quizzes gitu ya. Saya yakin gitu teman-teman sudah tidak asing lagi menggunakan Quizzes dalam pembelajarannya. Tapi saya mau bawa teman-teman nih ke dalam pengalaman langsung sambil kita diskusi seperti ini gitu ya. Kira-kira ada yang mau diskusi? Siapa yang pernah menggunakan Quizzes di sekolahnya atau di luar dari PJJ kemarin gitu, kira-kira bagaimana, dan mungkin bisa berbagi tips and trick bagaimana sekolah kok boleh sih bawa HP. Mungkin ada teman-teman yang mau diskusi, monggo bergabung gitu ya, sambil kita menunggu kegiatan ini. Saya bagikan lagi linknya, mungkin kalau bagi yang baru bergabung silakan, atau ada yang di laptopnya langsung mau multitasking gitu ya, boleh saja ketik di Google joinmyquizzes.com, kemudian nanti silakan masukkan kode permainannya gitu. Kalaupun belum login silakan login, dan nanti nanti ini ada hadiahnya. Tenang aja teman-teman yang mengikuti dengan baik gitu ya, atau mendapat skor tertinggi, nanti dapat goodie bag dari ibu kepala sekolah nih. Nanti dikirim. Kalau dari saya nanti saya juga titip Bu Indah, ada goodie bag juga dari Quizzes khusus untuk teman-teman yang aktif nih. Oke ya. Oke, monggo saya mulai deh kalau gitu ya. Udah 20. Oke, udah 21. Nah, ini adalah mode langsung. Saya menggunakan mode langsung dengan kecepatan guru. Jadi teman bisa tetap bergabung walaupun telat. Oke, atau ini teman-teman tidak bisa pindah ke soal berikutnya sebelum guru yang memindahkan, gitu ya. Ini namanya mode langsung dengan kecepatan guru. Oke, alhamdulillah kayaknya kompatibel nih menyelenggarakan Tombel Belajar hari ini, bikin perasaannya pada seneng nih. Terbukti
bakal males buatnya. Nah, di Quizizz laporannya lengkap loh dengan hasil analisis per siswa dan per item soal. Kita lihat juga ya. Oke, next. Kita lihat lagi nih, apa sih? Saya mau tahu dong, apakah Bapak Ibu sudah pernah menggunakan aplikasi Quizizz dalam pembelajaran? Oke, wah banyak yang sering juga nih. Ngomong-ngomong yang sering menggunakan, boleh dong berbagi pengalamannya gitu ya. Ini 16 orang yang sudah menjawab gitu ya. 17 orang belum menjawab. Oke, 18 sudah menjawab. Sudah tapi jarang. Jarangnya kenapa nih kira-kira teman-teman? Boleh resen, boleh juga ketik deh di kolom komentar. Kenapa sih jarang menggunakannya? Gitu. Masih bingung atau memang terbentur tadi nih? Terbentur dari kebijakan sekolah atau anak-anak yang nggak semuanya punya HP. Boleh dituliskan, nanti saya bagikan tips and triknya. Karena saya dulu ketika jadi guru, kelas 4 itu sudah pakai Quizizz di kelasnya. Dan itu bukan zamannya PJJ gitu ya. Nah, gimana tips and triknya nanti kita akan diskusi. Oke, sudah 11 yang menjawab. Sudah 20 orang yang menjawab. Nah, 11 nih jarang. Yang 5 sudah dan sering. Nah, mungkin nanti kita bisa berbagi pengalaman ya, yang bagaimana nih yang sering gitu. Oke, next. Nah, sudahkah Bapak Ibu punya akun Quizizz? Menggunakan, tapi akunnya daftarnya pakai Belajar ID ya. Udah belum? Oh, ada yang belum. Ada yang sudah. Oke. Buat teman-teman dijawab. Oke. Udah. Silakan. Nah, ada yang baru dan sebenarnya ini kabarnya masih rahasia. Wah, gitu ya. Masih rahasia ya. Oke, boleh kok kalau mau menggunakan laptop gitu ya, dua multitasking seperti ini gitu ya. Nah, teman-teman, apa yang paling baru dari Quizizz? Yang paling baru dari Quizizz adalah kerjasama yang dilakukan oleh Quizizz dengan Kemendikbud melalui BLPT. Nah, kita tunggu nih launcingan dari BLPT yang yang nantinya ada kerjasama antara Quizizz dan Belajar ID. Apa maksudnya? Ketika teman-teman membuat akun Quizizz menggunakan Belajar ID, maka semua fitur ketika pembuatan soal super gitu. Jadi Quizizz itu memang ada 3 jenis. Ada akun basic, ada akun super, dan ada akun SND. Nah, apa bedanya? Ibarat kata kalau teman-teman buka akunnya atau bikin akunnya pakai Belajar ID, maka akun premium super sudah teman-teman miliki. Nah, apa saja sih bedanya basic dengan super? Yang pertama adalah tipe-tipe soal yang tadinya hanya bisa diakses oleh akun. Tapi ketika teman-teman menggunakan akun Quizizz yang daftarnya pakai Belajar ID, itu bisa terbuka gitu ya, atau teman-teman bisa menggunakan soal akun super yang teman-teman buat pakai pertanyaan yang tadinya butuh akun super itu menjadi bisa kebuka gitu ya. Jadi bisa kebuka gitu. Jadi itu enaknya gitu ya ketika akun Quizizz teman-teman terintegrasi dengan Belajar ID. Apa saja sih soal super yang nggak ada di akun basic tidak bisa digunakan? Nah, disinilah pengalaman teman-teman akan merasakan gitu ya. Oke, kalau tadi soal dalam bentuk survei, 3 soal tadi dalam bentuk survei. Itu adalah akun basic bisa. Nah, ini adalah jenis soal yang bentuknya awan kata. Artinya jawaban yang terbanyak itu akan tulisannya paling besar ya.
Ayo teman-teman silakan coba dijawab gitu ya. Terkait dengan apa sih yang ada di pikiran teman-teman ketika mendengar kata gamifikasi. Oke, belajar dan bermain. Ayo. Silakan menyenangkan. Oke. Ayo, silakan teman-teman dijawab terlebih dahulu. Ini adalah tipe soal awan kata, di mana pertanyaan kita atau jawabannya nanti hanya cukup untuk 1-2 kata saja. Ya, nanti yang paling banyak jawabannya atau kata-kata yang sama itu akan membentuk kata yang lebih besar. Nah, kalau ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini berarti satu orang yang menjawab interaktif berapa orang gitu ya. Nah, ini game interaktif berapa orang. Nah, ini. Nah, interaktif teman-teman bisa lihat perbedaannya. Kata interaktif menjadi kata yang paling besar. Kita lihat berapa jawaban yang menuliskan kata interaktif. Nah, ini berarti ada 2 orang ya. Yang kecil-kecil ini berarti hanya 1 orang. Ini menariknya awan kata gitu ya. Teman-teman bisa lakukan ini sebagai saya biasanya menggunakan untuk asesmen awal. Kayak sekarang misalnya contohnya, satu kata yang ada dalam pikiran anak-anak ketika mendengar perkalian misalnya. Nah, itu kita bisa mengukur dari sana seberapa mereka memahami arti kata tersebut, gitu ya. Atau nanya pendapat yang membutuhkan hanya 1 atau 2 kata saja, gitu ya. Untuk yang baru bergabung bisa banget, gitu ya. Bisa banget untuk gabung ke kuis ini, silakan. Kode gamenya dan linknya sudah disematkan kembali, gitu ya, sudah saya kirimkan kembali. Jadi teman-teman bisa langsung mengikuti kegiatan ini, gitu ya. Ya, ini awan kata ada di Mentimentor juga, benar Bunda. Nah, ini di Quizizz ada jenis soal seperti ini. Akun basic dan akun super bisa menggunakannya, ya. Oke, kita next. Nah, ini, wah, Bu Ida Farida nih jawab soal dengan lebih cepat. Oke, tapi kita lanjut. Nah, judul lagu, awas, hati-hati. Kalau ada tanda ini, kok nggak ada suaranya Bu Fitri? Ininya diklik dulu. Satu menyatu menjadi satu, itulah Indonesia. Oh, lagu apa kira-kira ini? Oke, waktunya habis. Kita lihat berapa benar yang jawab soal ini. Nah, ini Pak Hari memimpin. Nah, wah, 1 orang salah nih. Indonesia tanah airku katanya. Yang tadi kecepetan Bu, udah mati duluan sebelum diklik gitu ya. Nah, ini adalah jenis soal yang soalnya pakai audio. Nah, dulu di akun basic ini teman-teman nggak bisa bikin. Nah, saat ini teman-teman bisa bikin soal ini menggunakan akun belajar ID tadi. Jenis soal ini hanya akun super yang bisa membuatnya. Jadi caranya gimana Bu Fitri? Masukkan, siapkan dulu audionya. Baru setelah itu kita tambahkan file, baru kita tulis judulnya, gitu ya. Nah, ini seperti ini kan pertanyaan lengkapnya gitu ya. Ini adalah tampilannya. Jadi ini audionya udah kita siapin, kemudian saya bikin soalnya, lalu ini pilihannya. Nah, menarik bukan? Apalagi untuk anak PAUD, anak kelas 1, anak kelas 2, anak kelas 3. Bahkan untuk kelas tinggi pun biasanya saya menggunakan yang untuk apa? Asesmen awal atau asesmen sebenarnya. Gitu ya, ketika memberikan, jadi kita punya jenis soal yang berbeda gitu ya.
Oke, kita next. Soal bentuk apa lagi nih ya kira-kira? Kalau ini adalah bentuk esai. Soal dalam bentuk esai ada di akun basic. Tentu saja kalau di akun basic aja ada, super SND dan yang lainnya pasti ada juga gitu. Saya mau tahu apa sih yang Bapak Ibu harapkan gitu ya. Kemudian teman-teman kan apalagi sudah banyak gitu ya yang mengikuti pelatihan Quizizz gitu ya. Terus kemudian udah sering dengar gitu. Nah, terus mau apa lagi nih? Nah, enaknya model langsung gitu ya. Teman-teman bisa melihat jawaban dari peserta kita atau dari murid-murid teman-teman nih nantinya ketika menggunakan. Nah, lengkap. Oh, kayak Pak Adi menambah wawasan ilmu terutama dalam aplikasi interaktif untuk anak. Betul. Ya Pak, saya juga senang banget gitu pakai Quizizz gitu. Dapatkan ilmu baru gitu. Semoga dapat melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan Quizizz agar motivasi siswa meningkat. Betul Bu Elis gitu ya. Karena itu yang saya rasakan ketika kemarin jadi guru gitu. Oke, media bisa lebih kreatif lagi Bu Uma, Pak Adi tadi mendapatkan pengalaman dari Pak vendor nih boleh diteruskan dan diterapkan di kelas ya. Saat ini kalau nggak boleh bawa HP gimana Bu Fitri? Masih bisa main Quizizz? Bisa banget dong. Kan kita ada paper mode atau mode kertas. Jadi siswanya nggak bawa HP lagi, tapi cukup pakai kertas selembar. Gimana tuh caranya? Nah, nanti kita praktekkan ya. Nah, ini mendapatkan info baru. Oke. Terima kasih teman-teman untuk tanggapannya. Kita lanjut nih. Oke. Wah, ada yang Bu Anggia dari Malang kah? Oke. Kita lanjut. Oke. Apalagi ya ini? Nah, kembali ke awan kata. Apa sih yang Bapak Ibu bayangkan ketika mendengar kata diferensiasi? Ya, tadi saya pakai soal jenis audio. Berarti merangsang anak yang memang audionya mungkin kuat. Ada juga jenis soal nanti yang menggambar. Ada juga jenis soal saya bisa bikin yang jawabannya berupa video. Nah, Quizizz ini termasuk yang bisa gitu ya mengakomodir pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Jadi dengan ada banyaknya jenis soal yang bisa kita sajikan ke murid-murid kita, itu akan memantik kreativitas gitu ya, kemudian mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan siswa saat ini. Kan asesmen bukan hanya pilihan ganda ya, asesmen bukan cuma esai doang ya, bahkan sekedar ketika dia ngomong gitu ya, atau kita videokan dalam bentuk "Hai guys, hari ini aku punya tugas", nah itu kan juga bisa dalam bentuk asesmen. Dan di Quizizz itu diakomodir loh, bisa menyimpan jawaban dalam berupa video dan audio. Terus kemudian gambar apa lagi gitu ya, visual apa lagi gitu ya, audio tentu bisa terakomodir gitu. Jadi pembelajaran menggunakan Quizizz dengan cara berdiferensiasi bisa dilakukan. Tadi arti kata gamifikasi adalah permainan, tantangan dalam permainan. Kenapa sih anak-anak seneng banget main game? Karena dalam game mereka temukan tantangan yang sesuai dengan level kemampuan mereka. Kenapa sih anak-anak nggak suka tantangannya jawab soal? Karena kadang gurunya bikin soal kelewatan di atas level mereka atau bahkan di bawah level mereka. Jadi nggak ada tantangannya gitu ya. Nggak ada unsur gamifikasinya. Nah, menggunakan Quizizz ini ada unsur gamifikasi dalam pemberian atau pembelajaran yang menggunakan akun Quizizz tadi.
gitu ya. Oke, terima kasih. Ini ada banyak nih yang jawab perbedaan. Ada 5 orang berbeda, 2 orang bermakna 1 orang ini ya. Ini tampilan awan kata dan akun basic bisa dilakukan. Ini bisa digunakan di akun basic. Next, kita tenang aja. Masih ada jenis soal yang beragam teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu mau mempertanyakan apa sih dari giat hari ini gitu loh. Kan tadi quizzes udah banyak gitu ya. Kalau yang mau nanya monggo ditulis dari sini. Atau kalau mau lewatin juga bisa. Tapi teman-teman nggak bisa masuk di sana gitu ya. Tapi kalau pilih paling tidak dijawab saja. Gitu kan. Yo, monggo. Kira-kira teman-teman mempertanyakan gitu ya. Cara membuat kuis super. Oke, sip. Saya akan coba jawab satu-satu. Oke, tadi cukup menarik pertanyaannya, Bunda juga gitu ya. Ada lagi teman-teman? Oke. Wah, ibu atau bapak nih, motivasinya bagus banget gitu. Cara menampilkan video di quizzes. Oke, Pak Eka. All about new quizzes. Soalnya belum pernah login pakai akun belajar. Oke, belum pernah Sari nanti kita akan gitu ya. Cara pembuatannya siap. Apakah aplikasi quizzes ini bisa digunakan untuk penilaian harian siswa? Bisa banget Pak Adi. Ya, saya termasuk yang menggunakan itu untuk penilaian harian siswa. Bahkan seserius tryout kelas 6, saya menggunakan quizzes loh. Bahkan kemarin penilaian akhir tahun kelas 6 itu kami menggunakan quizzes. Ya. Nah, sekolah saya menggunakan paperless. Maka kemarin ketika kelas 6 4 rombel PAT kami menggunakan akun quizzes semua. Jadi saya benar-benar menerapkan paperless gitu ya. Itu juga tentu saja didukung oleh sarana dan prasarana yang ada di sekolah, termasuk kolaborasi dengan orang tua murid bagaimana menyediakan HP sebanyak 125 siswa saya gitu ya. Nah, itu bisa banget. Jadi jangan cuman soal harian gitu ya, tapi seserius tryout kemarin itu kami menggunakan quizzes. Ya. Gimana menggunakannya? Yang jelas adalah kolaborasi dengan orang tua karena berkaitan dengan penggunaan HP yang dibawa oleh anak-anak. Nah, itu saya mulai dengan kesepakatan kelas, kemudian kesepakatan bersama anak-anak, kemudian handphonenya kita ada kesepakatan. Jadi sedikit berbagi teman-teman ketika anak-anak membawa handphone gitu ya. Mereka ini punya aturan. Jadi ketika handphone sampai di kelas itu saya menyediakan box gitu ya. Jadi ketika mereka datang, HP-nya dimasukin ke dalam box, dikumpulkan, kemudian ditaruh di lemari, dikunci. Dan penggunaannya hanya pada saat pembelajaran menggunakan HP. Baik itu ketika menggunakan quizzes maupun tidak. Lalu saya juga buat kesepakatan dengan peserta didik saya gitu lah. Hari apa kita mau bawa HP-nya, kemudian jam keberapa. Nah, ketika PAT kemarin kami menggunakan 125 murid, hanya 1 yang nggak bawa HP, itu pun karena HP-nya rusak. Apa yang harus disiasati sekolah? Sekolah menyiapkan laptop atau ruangan lab komputer. Jadi ruangan lab komputer kami dikondisikan untuk anak-anak yang tidak bawa HP. Jadi kita juga mengakomodir anak-anak yang tidak membawa HP atau tidak punya HP, gitu ya. Jadi sekolah harus menyiapkan juga alternatifnya seperti apa. Bukan malah menyingkirkan atau memaksa anak atau orang tua untuk membawa HP
ke sekolah gitu ya. Kemudian kita juga memberikan pengertian kepada anak-anak bahwa penggunaan HP ini untuk menjawab soal. Jadi ketika mereka tahu bahwa kalau nanti HP ini rusak, HP ini hilang, mengajarkan mereka untuk bertanggung jawab bawa HP ke sekolah, bagaimana caranya aman gitu kan, bagaimana kemudian tidak digunakan sembarangan waktu. Jadi mungkin itu sedikit berbagi praktik baik. Tentu saja ini butuh kolaborasi yang cukup nyata antara sekolah, guru, kemudian juga guru-guru yang lain, dan juga murid serta orang tua murid gitu ya. Jadi pasti banget gitu ya, bisa banget bawa. Nah, kalau boleh juga nyolek tuh kepala sekolahnya, mungkin ayo Bu coba kita paperless gitu gitu ya, nanti gitu ya, mungkin bisa dicoba gitu dari satu kelas dulu gitu ya. Oke, kita akhiri nanti ya, pertanyaannya akan kita praktekkan lagi. Ini belum soal super, belum keluar semua. Kita lihat lagi. Oke, katanya ganti menteri, ganti kurikulum. Coba saya mau tahu teman-teman kira-kira hafal nggak ya nama-nama menteri dan pemberlakuan kurikulumnya? Monggo loh dikutak-katik. Nah, ini adalah jenis soal yang berbeda. Bukan PG, bukan esai, bukan isian. Ini syarat menjodohkan. Soal AMDK pun ada menjodohkan kan? Nah, Wijis juga ada soal menjodohkan untuk latihan AMDK juga, dan juga tentu saja memberikan pengalaman yang berbeda kepada teman-teman untuk menjawab asesmennya. Oke, ayo yang hafal cuman Nadiem Karim kayaknya ya, kurikulum merdeka gitu ya. Yang lain enggak, mana Bambang mana Anies Baswedan, yang mana sih? Ayo, kan senang nih ngomongnya, ganti menteri, ganti kurikulum. Berarti hafal dong nama menteri yang suka ganti kurikulum. Waktunya udah mau habis, kira-kira gimana teman-teman? Gitu ya. Oke. Nah, saya matiin deh. Saya kasih kesempatan 10 detik lagi. Baru 14 orang yang menjawab gitu ya. Kira-kira bagaimana? Yang mana menterinya? Yang dihafal paling ini. Apa ini? Karena dua ini yang viral. Yang ini lupa siapa. Yang ini apa lagi? Yang ini ya mungkin masih kenal lah. Anjir FFI gitu. Ini siapa? Ini siapa? Ya. Nah, ini adalah soal menjodohkan. Dan ini adalah soal super di akun super yang tadinya basic tidak bisa membuat soal ini. Nah, dengan akun tadi, akun Wijis menggunakan Belajar ID, teman-teman bisa membuat soal ini, gitu ya. Oke. Lihat. Saya kayaknya Jaringannya ya Bu. Fit, sinyal ya. putus Bu Fit. Ya. Apakah saya sudah kembali bergabung? Sudah Bu. Oke, udah kembali ke saya? Sudah. Kan. Oke. Nah, kita lihat, saya akhiri ya. Kira-kira teman-teman benernya berapa, salahnya berapa gitu ya. Apa nih?
Oh, Pak Freddy Eko yang jawabannya ini. Oh, banyak yang salah ternyata. Nah, kelihatan nih. Senangnya ngomongnya ganti menteri, tapi gak hafal nama menterinya. Gitu ya. Ya, ini jadi soal yang hoax. Nanti kita lihat ya, ini jenis soal hoax atau tidak begitu ya. Rata-rata jawab tadi benar nih. Ada beberapa orang gitu ya. Banyak salah di Pak Anies gitu ya. Ya. Nah, ini yang jawab benar hanya satu orang nih kayaknya gitu ya. Nah, next. Kita move on dari soal itu, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh iya. Nah, yang receh deh, yang receh. Yuk, yang receh deh, yang receh. Kalau tadi kan udah disuruh mikir, aduh Bu Fitri jam segini suruh mikir. Baik, yang receh aja. Manusia bisa bersendawa nggak sih di ruang angkasa? Ya apa enggak? Ayo. Bersendawa tahu nggak? Gitu. Kira kalau di ruang angkasa bisa nggak ya? Ya, Bu Fitri belum pernah ke ruang angkasa, gimana dong? Oke, baik. Kira-kira terus manusia yang di bulan bisa bersendawa nggak ya? Monggo teman-teman yang belum menjawab gitu ya, atau yang tadi ketinggalan boleh dicek lagi sebenarnya di HP atau di laptop yang teman-teman. Kembali ke soal. Oke. Kira-kira bisa apa enggak teman-teman? Saya akhiri, siap-siap ya, jangan kaget jawabannya benar atau salah. 1, 2, 3. Berapa yang betul? Kita lihat. Oke, oh Pak Freddy masih memimpin terus-terusan. Wah, dari 15 orang, 7 orang yang jawabnya benar. 6 orang salah, jadi masih nah, ayo, ini namanya pengetahuan. Ini jenis soal pilihan ganda. Dan ini di basic, super, dan SNI. Next. Nah, kalau tadi kan ngomongin menteri ya, masih bingung. Sekarang ngomongin uang deh. Biasanya kalau ngomongin uang cepet tuh. Dan hafal kok uangnya. Yo, kita susun uang. Tapi sayangnya uang 1000-an Bu Fitri. Coba uangnya yang merah. Ayo, teman-teman yang mau ikut main, saya bagikan linknya. Jadi teman-teman bisa merasakan langsung sensasi permainan tanpa nyoret-nyoret. Nyoret-nyoret ini apa? Share screen-nya gitu. Oke, bentar. Saya ini lagi. Ini juga jenis soal yang teman-teman nggak bisa buat, di akun basic, hanya bisa buat di akun super dan SND. Kabar bahagianya adalah bukan karena kulit manggis ada ekstrak, ya, tapi karena dengan menggunakan akun belajar ID, teman-teman bisa buat soal ini. Nah, jenis soal seperti ini. Oke. Ini namanya jenis soal susun ulang. Ayo, susun ulang. Ayo, kalau uang kenapa lama? Apa karena pecahannya 1000-an? Kira-kira hafal nggak ya? Kayaknya kalau yang bisa jawab ketahuan ya umurnya, kelahiran berapa. Hafal dikasih duit jajan sama maknya 1000-an yang mana? Gitu ya. Yang paling baru tentu saja yang ini gitu ya. Nah, antara 3 ini nih bingung nggak? Kita lihat ya, berapa banyak yang bisa jawab soal dalam bentuk uang. Artinya bikin soalan
kalau Bu Indah bilang gitu ya, bikin soal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini kan kira-kira dekat ya. Coba bisa, apakah beneran ini soalnya hoax atau tidak? Kita akhiri, izin saya akhiri teman-teman. Oke. Oke. Siapakah udah tahu kan bener apa salah jawaban temennya? Oke. Wah, Pak Adi naik jadi ke peringkat kedua. Pak Freddy Eko niat banget nih tuh kan. Dari grafik ini kelihatan ya bahwa ini paling familiar, ini paling bingung gitu ya. Ini paling familiar juga gitu ya. Padahal ini tahun 90-an kali ya. Mana nih tahun 80-an yang mana nih? Nah, gitu. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tenang aja, masih ada 50 soal lagi teman-teman. Nah, sekarang teman-teman suruh gambar nih. Nah, bayangkan. Ini adalah fitur jenis soal yang teman-teman bisa kasih ke muridnya langsung menggambarkan. Gitu. Atau mencari perbedaan. Saya biasanya menggunakan jenis soal draw ini untuk anak-anak asesmen awal juga, apakah mereka bisa lihat perbedaan apa di antara itu juga bisa. Nah, kali ini saya pengen mereka gambar atau saat ini teman-teman boleh gambar. Caranya gimana Bu Fitri? Kalau di layar HP itu kan langsung ada ya. Layarnya langsung Ibu sentuh aja. Nah, itu ada gambar. Jangan lupa pilih warna biar bagus. Pilih kuasnya jangan gede-gede. Kalau di laptop juga bisa. Yuk. Coba kita lihat kira-kira kalau mapel agama kayak apa ya gambarnya. Ini belum ada yang gambar nih, kayaknya masih bingung saya ngajarin mapel apa gitu ya. Olahraga gambar aja bola. Coba saya mau memantik kreativitas teman-teman. Gambarnya di itu Bu Imas. Bu Imas kayaknya kalau udah megang angka ini ya, Ibu guru matematika ya. Nah, oke. Nah, ini Bu Imas langsung di sini. Teman-teman yang lain boleh langsung di quizzes. Jadi bisa tadi ya, ini saya hapus dulu ya. Tadi harusnya di quizzesnya. Nah, dari sini saya juga bisa lihat nih. Fani, gambar apa sih Bu Fani? Bu Fani, ini apa ya? Pecahan. Apakah Bu Fani seorang guru matematika? Ya, jadi kita bisa lihat nih hasil gambarnya. Oke, Bu Iis, apa Bu Iis? Bu Iis gambar guru IPA kah? Gambar burung loh ini. Oke, Bu Iis mungkin guru IPA. Terus ini siapa ya? Pak Adi. Pak Adi ini penanggulangan bencana alam. Oh salah ya. Apa dong? IPA ya. Ini ada siklus hujan gitu ya Pak Adi ya. Iis Imam Bu. Oh Pak Imam. Apa Pak? Mata pelajaran apa nih Pak? Tadi itu yang burung. Oh ya. Oh ya burungnya ya, oke. Bu Uma tolong. Bangunan datar, Bu. Oh bangunan datar. Oke Bu Uma, terima kasih ya guru matematika. Ini Umi Kia niat banget gitu ya, langsung bisa ketebak loh. Guru apa ini? Guru agama Islam ya Bu ya. Wede, mantep banget nih jarinya ya, bisa bikin huruf gitu. Nah, ini guru apa ini ya? Pokoknya guru anak-anak gitu ya Bu ya. Apa Bapak nih, DRL nih. Yang merasa gambar ini guru apa nih, tanggung jawab nih. Ya. Nah, ini oh ya Bu Kiki guru matematika. Oke. Ini kira-kira apa nih teman-teman nih? Kita tebak gambar deh lagi langsung jadinya ya. Guru olahraga kayaknya ya. Atau kalau saya salah mohon dikoreksi. Wah, ada lope-lope nih. Lop KG. Aduh, ini guru apa ya kira-kira ini ya? Teman-teman ini guru apa nih? Ada yang bisa nebak? Ayo coba tolong bantu saya di kolom komentar. Ini guru apa?
Gak ngerti nih. Hati gambarnya hati. Oke, sorry. Kilogram kali. Apa Pak? Oke, ini mah. Olahraga kali Pak, Bu. Oh, ya benar-benar Bu. Bisa jadi olahraga gitu ya. Nah, ini DP. BDP. Ya, oke. Yang ini. Itu, Bu. Oh, guru bahasa Indonesia ya, buku. Oke. Nah, ini ya Allah ini lengkap sama kelihatan guru matematik. Nah, Itu. Kelihatan banget guru Anda baru belajar materi Iya. tentang tabung itu, Bu. Oh gitu, baru ngajarin tentang tabung ya. Oke, sip, mantap gitu ya. Nah, teman-teman coba bayangkan pengalaman ini hadir di dalam diri siswa, gitu ya. Sekedar menanyakan tadi asesmen kognitif atau menanyakan kesiapan belajar mereka dengan pertanyaan yang mungkin gambarkan perasaanmu hari ini. Saya percaya bahwa goresan, pena, atau gambar anak itu kadang menceritakan hal-hal yang tidak terungkap dengan kata-kata. Gitu ya. Jadi ini bisa kita jadikan juga dalam proses pembelajaran. Nah, teman-teman bisa langsung lihat gitu seperti tadi. Oke, kita akhiri. Kita lihat. Nah, sekarang pertanyaan terakhir kayaknya. Sampai Juni. Oke. Sekarang kan lagi tim aku. Nah, baru deh kita praktek sebentar lagi. Nah, kalau ini sama. Ini jenis soal yang jawabannya video. Hanya bisa dibuat oleh akun super. Nah, saat ini dengan Belajar ID, Bapak Ibu bisa membuat soal jenis ini, gitu ya. Oke, kalau pakai HP biasanya untuk pertama kali ada notifikasi mengizinkan kamera dan mikrofon HP itu untuk diakses. Di komputer pun begitu, gitu ya. Jadi silakan coba teman-teman berani nyoba nggak nih? Ayo bikin video perkenalan diri secara singkat aja teman-teman, gitu ya. Kalau pakai HP nanti kita bisa lihat tampilkan tanggapan ya tadi. Monggo yang mau nyoba. Video kok nggak bisa deh. Gimana Pak? Oh videonya nggak bisa. Coba apa keterangannya Pak? Ini enak Bapak Ibu tanyakan. Jadi nanti ketika digunakan bersama siswa, ketika ada kendala, teman-teman bisa Mau tahu. pakai headset nggak bisa, Bu. Oh pakai headset nggak bisa. Itu pengaturan mikrofonnya Pak. Bapak mengizinkan, gitu. Jadinya Oh nggak iya, bisa. benar. Gitu. Tapi kalau Bapak izinkan itu bisa. Gitu ya. Oh iya, Jadi siap. Udah bisa. ya, ini hal-hal teknis yang nantinya ketika diberikan ke murid itu kan akan banyak kendala. Nah, boleh nih ditanyakan. Makanya Bapak Ibu, saya minta untuk coba gitu, biar tahu. Oh, ternyata murid saya itu kalau di murid saya begini ya. Gitu. Oh, teman-teman, silakan coba kita buat gitu ya. Oke. Masih belum ada Like icon kami. yang berani ngumpulin. Kenalan diri aja. Halo, nama saya ngajar di mana gitu. Ini yang udah Bu Indah nih. Yang mana ini, Bu? Ini ketahuan. Di situ keterangannya apa, Pak? Ini quizzes.com. Join diklik yang mana ini? Tadi Bapak yang lagi jawab soal kan? Coba kembali ke tab yang bagian tadi Bapak soal, atau di akun quizzes biasanya bisa melanjutkan soal gitu. Ada Bu Klik Ida jawab dulu kali, Bu. juga. Apa gimana? Audionya diizinkan, mikrofonnya jawab. diizinkan, kameranya diizinkan. Tuh. Atau kalau itu Denny ya, kalau di dalam laptop. Oke. Ya teman-teman dicoba. Singkat aja ngomongnya. Belum nemu nih, Bu. Belum nemu. Kembali ke soal yang tadi, Pak. Ketemu nggak, Bapak? Kembali ke soal yang tadi nggak? Kamera is block. Nah, iya. Iya. Ini SDN 16 ini ya. Karena Klik yang di tadi, sebelah mana? coba Bapak kembali ke soalnya dulu, Pak Imam. Iya, ini udah kamera is block.
Kamera is block karena Bapak tidak mengizinkan pengaturan kameranya untuk mengakses gitu. Jadi sama nih di pengaturan dulu kameranya Pengaturan diizinkan. laptop berarti. Ya, pengaturan laptop. Oh, karena gini, Bapak kameranya kan lagi dipakai buat Zoom. Iya. Coba dimatikan dulu gitu. Dimatikan yang kamera kamera Zoom matikan. Kamera Zoom. Ini kan Bapak coba deh Bapak gunakan. Oke, nah SDNCT 16 juga biasanya gitu ya. Kadang kita kalau lagi di laptop gitu sama-sama menggunakan kan nggak bisa, dia harus ngakses kamera. Dan ini ada 2 aplikasi yang bersamaan penggunaannya itu tidak bisa dilakukan. Oke, nah ini Pak Freddy Eko nih, udah ada nih. Coba kita lihat bagaimana sih tampilan tanggapan gitu ya. Nah, ini teman-teman hasil video yang tadi teman-teman kumpulkan gitu ya. Nih ada Bu Ida gitu ya, saya bisa langsung koreksi, saya bisa langsung lihat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Farida. Ibu akan mengajar di kelas 4D ini. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke, terima kasih Bu Ida. Oh, saya salah pencet nih. Nah, oke. Nah, oke, terima kasih Bu Ida. Nah, ini Bu Ida termasuk yang sudah coba gitu ya. Nah, ini terus ada Pak Freddy Eko. Coba kita dengarkan Pak Freddy ya. Saya Freddy Eko dari Magelang, Jawa Tengah. Wah, Pak Bu Indah, kita dapat jauh banget nih dari Magelang nih Bu Indah nih. Ya, oke. Kita coba lagi. Nah, ini Bu Indah gitu ya. Ini hasil. Oke, nama saya Indah. Gimana, Pak? Kepala SDN Tanah Tinggi 01. Oh, videonya nggak. Nah, ini bahkan ikut merekam yang Zoom-nya tadi kita ya Bu Indah ya. Jadi ada suara yang ikutan masuk. Nah, ini juga Bu ya. Di situ keterangannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Faharia. Saya mengajar di SN Tanah Tinggi 05. Nah, ini teman-teman, jadi bayangkan satu platform aplikasi Quizizz ini bisa menampung berbagai macam jenis jawaban dari siswa yang teman-teman pengen, video kah, audio kah, gambar kah gitu ya. Jadi berdiferensiasi tadi, kemudian pembelajaran yang menyenangkan tadi itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi teman-teman yang mau nyoba monggo silakan dikumpulkan kalau mau bikin video cukup perkenalan tadi, tapi ini saya harap ini sudah bisa mewakili gitu ya bagaimana jawaban yang dalam bentuk video gitu ya. Oke, saya akhiri dan ini adalah soal terakhir. Oke, kita lihat. Nah, ini tadi hasilnya gitu ya. Nah, ini soalnya. Ini pertanyaan selanjutnya. Nah, ini adalah jenis soal yang tidak bisa dibuat di akun basic, ya, tapi hanya bisa dibuat di akun super. Namanya label gambar. Tarik garis, kemudian misalnya melabelkan gambar untuk kelas 4-5 kalau kerjakan satu apa dua apa gitu. Nah, ini Bapak Ibu tinggal langsung tempelin gambarnya, anak-anak langsung menempel gitu di gerak-gerakan gitu ya. Mana jawabannya yang tepat. Nah, itu menjadi pembelajaran yang cukup menyenangkan. Gitu. Oke.
Dihitung. Oke, 10 detik lagi. Oke, silakan kalau mau ada pertanyaan, boleh nanti setelah ini kita langsung tanya jawab aja Bu Indah, sembari nanti kalau memang ada yang dipraktekkan, saya akan praktekkan gitu. Nah, ini bisa juga untuk anak-anak kelas 9 pun bisa gitu. Bagaimana melabelkannya gitu, kemudian gitu. Jadi teman-teman bisa langsung gunakan. Oke, kita akhiri. Ini yang nantinya jadi nomor 1 akan dapat hadiah dari Ibu Kepala Sekolah gitu ya. Pembina pembelajar belajar kompatibel ini. Nah, kita akhiri ya. Oke. Ya. Nah. Oke. Nah, ini ya. Ini mana jawaban A, mana B, mana C, mana D. Bapak Ibu tinggal tarik garisnya ke sini atau ditempelin di bagian-bagian ini, itu menjadi pertanyaan yang cukup menarik gitu ya. Oke, mari kita akhiri. Oke, kita lihat siapa yang dari peringkat pertama. Oh, tadi kan baru per soal gitu ya. Nah, ini. Pemenangnya adalah Bu Nur Komari Sari. Yang pertama adalah Pak Freddy Eko, yang kedua Pak Adi, yang ketiga Bu Nur Komalasari gitu kan. Silakan hubungi ya. Udah gitu ya. Selamat sekali lagi. Saya akan tetap tampilan gambar ini. Ini adalah alasan, salah satu alasan kenapa saya tetap setia menggunakan Quizzes. Ini adalah analisis soal yang sebenarnya paling males kita buat kadang ya. Nah, ini analisisnya sudah lengkap. Dibuat mau per nama, saya bisa telusuri Pak Freddy Eko ini soal nomor berapa aja yang salah. Ya, lengkap sampai per siswa gitu. Atau bahkan per, nah ini. Ketika ada yang merah gini berarti soal nomor 10 dia salah. Soal yang nomor 9 kalau tadi nggak salah ini susun ya, susunan gitu ya. Ini kuning berarti setengah benar gitu, atau skornya tidak maksimal karena tadi seret dan lepas gitu ya. Teman-teman mau analisis berdasarkan apa? Persiswakah? Ini persiswa. Atau persoalkah? Nah, ketika ngeklik soal ini, teman-teman bisa lihat. Di sini langsung dianalisis sama Quizzes. Soal nomor 4 banyak yang jawabnya betul semua, yang 5 sedang. Soal nomor 9 ternyata sulit. Kita lihat nih, soal nomor 9 itu apa? Nah, ternyata ini soal paling hot menurut peserta hari ini. Karena yang 6 doang benar. Sisanya salah. Saya nggak harus lihat ke sini, bayangkan. Nah ini, kita bisa lihat langsung di sini. Soal mana yang paling sulit, gitu ya. Jadi analisisnya lengkap, laporannya lengkap. Bisa nggak saya download? Bisa. Nah, dalam bentuk Excel? Bisa. Kenapa soal nomor 1, 2, 3 nggak ada kode warna? Karena 1, 2, 3 merupakan pertanyaan survei. Kalau survei tidak ada benar, tidak ada salah. Gitu ya. Nah, analisis soal ini adalah salah satu fitur dari Quizzes yang saya sukai, gitu ya. Jadi saya bisa bikin analisis soal dengan gampang, gitu ya, dan tidak repot lagi karena sudah langsung dibuatkan oleh Quizzes. Oke, sekarang monggo kalau ada pertanyaan gitu
kita mau praktekkan apa. Karena kalau dari awal buat akun gimana Bu Fitri, dari awal sampai akhir itu nggak cukup waktunya sampai 2 jam doang gitu. Jadi silakan ikuti pelatihan Quizzes. Kebetulan besok tanggal 23 sampai 25 yang saya sampaikan ke Bu Indah, kalau memang mau menggunakan Quizzes secara mahir itu kita pelatihannya biasanya 3 hari. Nah, itu ngebahas semua lengkap. Nah besok itu ada pelatihan Quizzes dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 teman-teman. Tapi ini eksklusif berbayar. Kenapa berbayar? Karena ada eksklusifnya. Kenapa? 1 sertifikat, 2 tentu saja materi, walaupun sebenarnya saya tidak membatasi materinya gitu ya, tapi ada beberapa hal yang memang lebih private aja gitu ya, karena pesertanya terbatas, hanya 20-30 orang, agar apa? Dan diberikan pendampingan sampai mahir gitu. Jadi nanti ada ini ya, ada yang bisa dieksklusifkan gitu untuk pelatihan yang berbayar. Tapi kalau mau yang gratis pun banyak kok teman-teman, tenang aja gitu ya. Oke, dari saya serahkan ke moderator dulu sebelum saya jawab mungkin. Silakan teman-teman yang mau resen terlebih dahulu. Terima kasih Bu, sangat menarik sekali ya. Kita langsung praktekin. Kita aja gurunya senang, apalagi kita kasih ke anak-anak. Nah, Bapak Ibu mungkin masih ada yang ingin tahu atau yang ingin bertanya. Untuk sesi pertama, oh ya ada yang raise hand ya. Ya, maaf Bu moderator dan Bu narasumber, karena tadi kita sudah ada pemenangnya, mohon pemenang bisa menghubungi siapa nih Bapak Ibu kompatibel? Ada sedikit souvenir dari saya kepada Pak Freddy dan Bu Nur Komala, karena kalau Pak Adi guru saya sendiri, nanti saya kasih langsung aja di sekolah gitu ya. Jadi Bu Nur Komala Sari bisa menghubungi saya langsung karena beliau kenal saya. Pak Freddy bisa di kolom chat tolong tuliskan nomor WA yang bisa dihubungi. Terima kasih. 10 besar dong Bu. Tadi ada yang nanya Pak siapa ya? Apakah Pental atau gimana tuh tadi? Oh, ada tuh, masih ada SDN CT ya? Ada yang raise hand, silakan Bapak atau Ibu SDN CT 16. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya, Bapak. Selamat siang. Siang Pak. Jadi ini mohon maaf saya off cam karena jaringan juga sih agak lag. Ya. Ya, jadi yang mau saya tanyakan ini terkait tentang Quizzes itu kan ada akun pro dan akun basic ya. Nah, kalau di Canva sendiri kan ketika register itu untuk bikin akun pro itu kan mesti pakai SK ya Bu. Nah tapi kalau untuk Quizzes ini apakah harus pakai SK juga gitu untuk bikin akun pro-nya itu? Apa hanya menggunakan akun belajar.id aja? Itu aja yang bisa saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ibu apa langsung dijawab? Oke, saya langsung jawab gitu ya. Saya langsung jawab Bu. Saya langsung jawab terkait dengan pertanyaan tadi. Benar banget Pak. Kalau Canva perlu SK. Nah, ini nanti sebenarnya gitu ya. Ini akan launching nih, launching di Kementerian BLPT gitu ya dengan beberapa mitra strategisnya, termasuk juga Quizzes yang akan launching ketika menggunakan akun belajar ID. Itu akun super sudah ada gitu ya. Nah, kita coba saja lihat Pak. Ini adalah akun belajar ID saya gitu ya. Kita coba lihat sama-sama. Oke. Nah, ini kalau kita masuk, karena saya sudah pernah buat gitu ya. Saya klik masuk. Nah, saya continue. Ini saya masuk ya, masuk menggunakan akun belajar ID saya. Kemudian nah, kita lihat perbedaannya. Ini tetap iklan ya, ibarat kata iklannya Quizzes kalau mau akun super seperti apa gitu. Nah, ini ditulisnya di sini basic nih. Betul kata Bapak tadi, ada akun basic, ada akun super, bahkan ada akun SNB. Ya, jadi ada 3 jenis di akun Quizzes tadi. Nah, caranya bagaimana? Coba kita klik buat. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan yang di ini. Apa yang ada di kolom chat ya Bu Halimah. Nah, ini kita mau buat Quizzes.
kuis ya. Kita buat kuis, kita klik. Nah, kita bisa pilih banyak nih. Bisa unggah, bisa hasil dari teks, bisa unggah dari dokumen, baik PDF, baik Excel, baik PPT gitu ya. Itu bisa kita ubah langsung jadi bentuk soal di Quizzes. Ubah link Quizzes juga. Cuman kalau saya bahas satu persatu, seperti yang tadi saya sampaikan, kita butuh 3 kali pertemuan atau 3 hari, tapi ini secara singkat saja gitu ya. Nah, Bapak tadi yang ditanyakan gitu ya. Nah, ini, lihat Pak, semua jenis soal yang harusnya super itu bisa kita akses, gitu ya. Bedanya kalau bukan akun belajar ID, dan ini langsung Pak, nggak butuh lagi surat tugas ngajar atau surat keterangan guru gitu. Selama dia membuatnya pakai akun belajar ID, maka membuat soal-soal super langsung bisa gitu ya Pak. Semoga menjawab. Saya langsung praktekkan atau tutorial nih dari pertanyaan Bu Ida ya Bu Halimah langsung. Bu, tutorial langsung Bu. Membuat soal dalam bentuk audio dan video. Oke. Nah, ini ada beberapa jenis soal gitu. Kalau tadi saya minta jawaban video, maka saya pilih ini. Tapi kalau soalnya adalah pilihan ganda, kemudian saya masukkan musik, saya pilih ini. Nah, yang jawaban video dulu, saya tinggal klik ini. Jawaban video kan, klik. Yang saya bikin soal, buatlah video, misalnya menyebutkan sila Pancasila ke-4. Oke, tinggal saya atur berapa detik. Ini misalnya cukup 10 detik atau durasinya 5 detik. Jadi kita membatasi videonya berapa lama gitu ya. Atau 10 detik saja. Setelah selesai, kita klik simpan soal. Nah, jadi deh. Terus gimana nanti tampil ke siswanya? Nah, ini bisa kita lihat gitu ya. Ini soalnya sudah. Terus kalau soalnya mau ada, tadi kan saya nama judul lagu gitu ya, pakai audio. Saya tinggal klik tambahkan soal, boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Ya, tambahkan soal. Nah, saya mau bikin pilihan ganda biasa. Saya klik gitu kan. Nah, ini di sini kalau teman-teman lihat ini untuk nambahin gambar. Ini gambar. Kalau dalam soal tersebut mau kita masukkan gambar. Ini soal kalau kita mau masukkan audio atau tadi saya tebak lagu, audionya saja. Kalau ini menambahkan video, kalau soalnya ada videonya dulu. Itu ya. Kalau saya tadi mau nambah audio, jangan lupa siapin asetnya. Asetnya berupa audio MP3 tadi. Ya. Nah, kalau menggunakan akun belajar ID memang bisa membuat soal super gitu ya. Tapi dibatasi gambar itu, kalau masukin gambar ke soal super ini gitu ya, itu hanya 10 per hari. Itu beda di akun supernya. Nah, ini saya klik tambahkan audio. Nah, saya bisa langsung rekam. Langsung nih suara saya. Atau mau upload MP3. Misalnya saya gini. Klik rekam. Ini ada pengaturan, saya allow. Tebaklah suara ini. Meong, meong, meong. Berhenti merekam. Saya tinggal tes. Gitu ya. Tebaklah suara ini. Meong, meong, meong. Kalau hasilnya sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan,
klik masukkan. Oke, nah ini loading karena tergantung kan dia perlu mengupload gitu ya. Jadi kecepatan internet dan mungkin juga penyimpanan drive kita gitu ya. Ini agak lama loading, nanti cara nah ini tadi gitu ya. Ini tadi gitu ya. Nah ini kita ketik suara apakah itu. Nah kita tulis pertanyaannya. Kucing, jawabannya kucing, sapi, kambing, atau kerbau. Nah, karena ini pilihan ganda, langsung masukin apa jawabannya. Nah, klik. Terus setelah itu simpan soal. Nah, selesai. Nah, itu tadi contoh pembuatan soal dalam bentuk video dan audio. Ya. Ketika itu, oke, tinggal klik simpan misalnya. Nah, ini saya kasih judul. Misalnya saya kasih judul tes buat soal. Ini tinggal kasih keterangan apa, kelas berapa, misalnya ini untuk SD kelas 1 atau tentang TK dan PAUD, terus apa. Nah, soal ini tidak bisa harus terlihat dengan publik atau bisa semua orang bisa lihat. Ya. Oke, nah dari sini coba kita lihat review. Nah, saya mau review dong. Soal ini udah pas belum ya dikasih ke siswa? Saya klik review. Bentar. Nah, ini adalah nanti yang terlihat di siswa. Ini saya review doang ya. Nah, perhatiin jauh sebagai siswa. Nah, ini nanti tampilannya di siswa nih. Gitu. Buatlah video menyebutkan sila Pancasila ketiga. Nah, ini teman-teman saya ada keterangan allow atau block. Tadi yang saya bilang, kenapa tidak bisa menjawab dalam bentuk video atau audio? Karena ini pengaturannya tidak diizinkan. Ya, saya tutup kamera dulu karena saya menggunakan ini. Saya klik diterima. Langsung saya buat video. Gitu. Pancasila. Nah, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusiaan. Jangan lupa diklik cara menjawabnya. Nah, ini sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya stop. Nanti kan jawabannya seperti ini. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini ketika tadi klik jawab, mengirim rekaman. Gitu. Nah, ini ada di siswa tadi. Gitu ya, ini adalah tampilan di siswa ketika menjawab. Gitu ya. Oke, kita next gitu ya misalnya. Nah, ini tadi suara apakah itu? Jangan lupa ininya diklik. Kalau nggak diklik dia nggak kedengeran suaranya. Nah, ini gitu ya. Tebaklah suara ini. Meong, meong, meong. Kita bisa jawab. Ini tampilan siswa seperti ini. Nah, begitu teman-teman, 2 soal yang saya praktekkan dalam bentuk video, jawabannya berupa video, dan jawaban soalnya berupa audio. Go kalau ada pertanyaan lagi. Nah, beneran kalau nyusun dari awal atau dari ulang gitu, ini kita bisa 3 hari nungguin lagi. Oke, nanti kita di sesi berikutnya gitu kan. Oke, monggo ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Bu Halimah. Saya Bu Halimah. Ya, silakan.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bu narasumber, Bu Fitriana. Saya Bu Tuti, Bu. Sifatnya ini bukan bertanya sih, tapi saya mohon pencerahan barangkali ya terkait dengan aplikasi Quizizz ini. Sepertinya sangat menarik sekali apabila digunakan di dalam pembelajaran di kelas-kelas. Mungkin baik di kelas rendah maupun kelas tinggi. Namun yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kondisi peserta didik kami ini memang ya mohon maaf untuk kepemilikan alat itu sendiri itu minim sekali, Bu. Jadi kira-kira apa yang bisa aplikasi itu bisa dimanfaatkan ataupun dipakai, tetapi dengan minimnya alat komunikasi itu ataupun HP sendiri itu kira-kira bagaimana ya, Bu? Kalau saya perhatikan, saya amati aplikasi Quizizz ini memang betul-betul menyenangkan sekali untuk anak-anak seusia SD ya, karena sepertinya itu seperti tebak-tebakan begitu, dan itu akan memacu anak-anak itu untuk belajar lebih dalam gitu sepertinya. Tapi ya itu kembali ke kendala peralatannya, Bu. Jadi kira-kira apa yang bisa kami kami siapkan ya, ataupun kami gunakan gitu dengan peralatan yang sangat terbatas gitu. Apakah bisa mungkin satu handphone bisa digunakan untuk 3 ataupun 4 orang gitu, atau bagaimana, Bu? Mohon mungkin penjelasan dan juga pencerahannya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silakan, Bu. Masih mute, Bu. Iya, saya masih termute ternyata. Sebentar ya. Oke, nah saya akan tunjukkan contohnya gitu ya, Bu. Ini juga kenapa yang saya bilang bahwa sebentar ya, saya sembari cari satu video. Nah, mungkin bisa enggak nih saya kirimkan, sebentar ya, Bu. Salah. Saya kirimkan mungkin ke ya, sedikit ngirim dulu nih biar saya bisa ngasih contoh juga. Jadi salah satu alasan lagi kenapa saya setia menggunakan Quizizz, yaitu yang pertama, yang kedua adalah Bu Tuti tadi ya. Quizizz mengembangkan aplikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Salah satunya adalah tantangan yang ada di Indonesia gitu ya, yaitu bagaimana kita tahu gitu ya bahwa di Indonesia itu, saya akan share sambil share screen gitu ya. Di Indonesia itu tidak semua anak punya gawai, tidak semua sinyal stabil. Bagaimana dengan guru-guru yang ada di daerah-daerah yang sinyalnya susah gitu ya? Kalau Bu Tuti, tantangan kita di Jakarta adalah kita nggak semua anak bisa bawa HP. Oke, perkenalkan teman-teman, ini adalah mode paper atau mode kertas. Murid, tidak ada satupun murid yang membawa HP, tapi mereka bisa bermain Quizizz.
Teman-teman bisa lihat nanti, saksikan bagaimana ekspresi mereka, Bu Tuti. Tidak menggunakan sama sekali HP, ini namanya fitur mode paper. Nah ini pertanyaannya, biasanya hanya menggunakan laptop guru. Nah ini, saya tinggal men-scan jawaban mereka, terus langsung tahu berapa yang betul dan berapa yang salah, serta jawaban anak tersebut. Kalau hijau benar, kalau merah salah. Ini kelas saya loh ya, saya nggak ngambil gambar orang lain loh ya, jadi saya praktekkan sendiri. Nah ini langsung kelihatan 20 menjawab betul. Ini soal matematika, Bu. Saya menggunakan quiz, saya ulangi lagi. Nah ini pertanyaannya, gitu kan? Ini pertanyaannya. Kemudian, ya saya bilang gini, sudah dihitung, sudah baca pertanyaannya. Jadi ada saya menggunakan ya, fokus dan laptop yang terhubung. Jadi saya buka 2 soal di laptop saya gitu ya. Kemudian nyatanya pakai apa, Bu Putri? Pakai akun Quizzes atau aplikasi Quizzes yang ada di HP saya. Gitu. Untuk membarcode atau untuk men-scan jawaban murid saya. Murid saya pegang HP? Enggak. Dia cukup megang kertas barcode-an tadi. Nah, per siswa itu biasanya sudah ada di aplikasi Quizzes-nya apa kertasnya itu. Jadi nggak bikin sendiri, enggak. Kita tinggal download, kita print. Kalau saya biar hemat, kertas A4 itu saya print bikin 2 gitu ya. Karena gini, tiap nomor itu beda barcode-nya. Jadi anak-anak tinggal ngegeser. Kalau misalnya jawaban A itu yang ada di atas A-nya. Jawaban yang B dia tinggal muter. Jawaban B harus ada di atas. Saya tinggal nyeken dan saya nggak perlu sampai nyekennya dekat. Cukup dari depan kelas sampai ke belakang kelihatan. Nah, teman-teman boleh amati sekali lagi. Ini penggunaannya. Nah ini jawabannya A gitu ya. Nah ini yang saya bisa memasukkan nama-nama mereka gitu ya. Jadi saya langsung tahu ini yang salah siapa. Yang jawabannya merah berarti dia milih jawabannya B. Dan ini milih jawabannya A dan ini langsung benar. Langsung teranalisis jawabannya. Jadi Bu Tuti, ini kemudian kertas ini sekecil ini saya bagikan ke anak-anak. Dan ini murah banget. Kenapa? Ini bisa dipakai berkali-kali. Makanya saya menyiasatinya, saya bagikan biasanya ada kode nomor ya, saya bagikan nomor 1 berarti untuk absen 1, nomor 2 untuk absen 2. Bu, contek-contekan nggak mereka? Saya selalu, ya ini sedikit tips and trick. Setelah soal saya pajang gitu kayak tadi, saya akan hitung. Ayo anak-anak, ibu kasih waktu misalnya 5 menit. Tidak, silakan dihitung dulu, kertasnya ditutup, ditaruh. Lalu kemudian, ayo sebelum saya scan, saya kasih kode. 1, 2, 3, angkat kertasnya. Dia ngangkat jawabannya dia gitu kan. Baru saya. Gak apa-apa. Kalau teman-teman, Bu nanti serang Bu, dia nyontek dia begini. Gak usah mikirin nyonteknya dulu. Gitu ya. Tapi pengalamannya dulu, pembelajaran yang menyenangkannya dulu untuk anak gitu. Nah dari situ teman-teman bisa merasakan itu gitu ya. Nah ini saya scan. Saya nggak perlu jalan jauh. Ini saya di depan kelas. Nyeken ke belakang udah kebaca gitu Bu Tuti. Jadi tapi terbatasnya mode paper ini adalah ini hanya bisa untuk soal dalam bentuk pilihan ganda ya, dan pilihannya hanya A, B, C, D. Dan kalau untuk PAUD atau untuk kelas 1 kita punya kertas barcode yang berwarna-warni. Jadi ininya berwarna Bu, samping kirinya. A warna apa, B warna apa, C warna apa, D warna apa. Gitu. Itu untuk kelas rendah Bu Tuti, dan itu juga pernah saya praktekkan dan saya peragakan untuk anak kelas rendah. Nah, gitu. Gitu Bu Tuti dan teman-teman. Bu Tuti belajar dong, ayo kita bikin gitu ya. Nanti kita Bu Indah. Ibu, terima kasih atas ya, baik. Rekomendasinya. Insya Allah akan kita laksanakan, kita praktekkan di kelas dengan tidak bawa HP. Iya. Atau saya kasih satu lagi Bu. Saya kasih Siap. satu lagi Bu Tuti. Tips and triknya.
permainan tabok screen. Apa tuh tabok screen gitu ya? Jadi kalau tabok screen itu, kalau screennya teman-teman di papan tulis gitu ya. Kan tadi ya, saya kan nayangin pertanyaan misalnya tadi gini. Ini misalnya share screen gitu ya. Saya cuma nyediain laptop sama infocus, nggak pakai kertas nih, nggak pakai kertas. Saya tampilkan ini depan, gitu ya. Saya tampilkan di depan, terus saya nyalain. Anak-anak kira-kira Tebaklah suara ini. ayo siapa yang bisa jawab, maju ke depan, tabok. Nah dia nabok nih bagian ini kan kalau pakai screen itu ya, dia tinggal pencet di papan tulis. Kita nanti tunjukkan jawaban. Ya kamu benar. Nah bayangin itu permainan tabok screen namanya. Nah, jadi ada banyak cara yang bisa digunakan tanpa menggunakan ini, tanpa menggunakan handphone juga. Iya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ada 2 ilmu yang insya Allah nanti akan dipraktekkan. Mudah-mudahan nanti ada lagi yang bisa membuat peserta didik menjadi lebih semangat dalam belajar. Terima kasih sekali lagi. Siap. Bu Fitriana. Sama-sama Bu Tuti, kita tunggu pembina kompatibel ini membuat pelatihan kuisis secara luring. Jadi Boleh. Bu Fitri, nanti mungkin kami sekomunitas 32, saya Bu Fat, Bu Tiwi, dan Bu Tuti siap memanggil Bu Fitri untuk main tinggi. Kita akan belajar mengulik kuisis lebih dalam secara luring. Ya Bu Tuti ya? Setuju Bu Indah. Tunggu tanggal mainnya. gitu ya. Oke teman-teman, monggo saja gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Ya Bu Ida, tabok screen itu seru banget untuk anak-anak. Itu tadi, kadang kita suka sesekali bagaimana mengaktifkan mereka untuk ya tadi motoriknya dapet gitu ya. Tabok screen itu mereka lari gitu ya, bisa lari, bisa ini gitu ya. Jadi itu yang membuat saya, terus sekarang tuh lagi ngetren EI-an ya. Wijis punya nggak EI? Punya gitu ya tadi, dengan bikin EI aja nggak pakai mikir gitu ya. EI cuman buatkan saya soal untuk ngukur ini, nah itu bisa tuh. Jadi lebih gampang lagi teman-teman menggunakan aplikasi Wijisnya. Mudah-mudahan teman-teman banyak yang tergelitik gitu. Sebenarnya banyak sih yang udah menggunakan Wijis dan sudah kenal, cuman karena mungkin ya itu tadi tidak pandemi, kemudian juga sudah mulai luring, belum lagi tantangan yang seperti Bu Tuti bilang tadi ya Bu Tuti ya, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri buat. Mungkin Bu Halimah monggo kalau ada pertanyaan lagi teman-teman. Nah, mungkin cukup ya Bu pertanyaannya karena waktunya juga. Oh iya. Ya. Bu, di kolom chat itu ada Ibu atau Bapak Ratna S mau minta nomor ya Ibu. Oke, boleh. Nanti silakan minta sama Bu Indah. Mungkin sedikit Bu Halimah ya. Nih, Iya, Bu. izin Bu Indah sekaligus. Mungkin ada yang masih penasaran gitu, atau saya sedikit promosi gitu apa yang tadi saya sampaikan tadi gitu ya, bagaimana meningkatkan pembelajaran bersama Wijis. Ini ada beberapa super trainer yang tentu saja teman-teman kenal gitu, atau beberapa yang kenal gitu. Ini kita akan mengadakan pelatihan berbayar, tapi mohon maaf ini berbayar karena pasti ada eksklusifnya gitu. Walaupun materi hari ini sebenarnya hampir mirip gitu ya, tapi kita mengulik lebih dalam lagi. Kenapa kita bikin terbatas? Teman-teman dilakukan pendampingan sampai dengan mahir menggunakan dan menyelenggarakan serta memanfaatkan aplikasi ini. Bahkan kalau teman-teman berminat mengisi waktu long weekend-nya belajar bersama kami gitu ya. Jadi bisa teman-teman manfaatkan gitu. Tapi kalau nunggu yang gratis, nunggu Bu Indah menyelenggarakan di Kombel 32-nya gitu. Kombel sekolah ya Bu Indah tadi ya? Oh komunitas, ya benar, komunitas sekolahnya gitu ya. Raja mungkin luring katanya. Iya, luring.
luring khusus komunitas di kecamatan saya. Oh iya. Atas Tahu ya, dong, saya nggak bisa ngikut. Atas dulu nih. Oke, sip. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Saya percaya bahwa apapun aplikasinya, gitu ya, tujuannya adalah untuk bagaimana menyenangkan peserta didik. Kemudahan aplikasi diberikan agar kita mudah melakukan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. Bukan untuk menjadi beban. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih sekali lagi, Linda dan Halima. Saya serahkan ke moderator untuk Terima kasih banyak Ibu ilmunya hari ini. Adapun kesimpulan yang bisa saya ambil pada hari ini adalah penggunaan aplikasi Quizzes itu banyak sekali membantu guru-guru untuk melakukan evaluasi, baik itu evaluasi di awal pembelajaran atau latihan-latihan soal maupun evaluasi di akhir pembelajaran. Bagi yang mau belajar lebih lanjut, silakan tadi ya Bapak Ibu udah di-share sama ibunya mau long weekend nanti ikut pelatihan biar lebih paham apa aplikasi Quizzes-nya. Bagi yang nanya, ini rekaman ulangnya ada di YouTube-nya SDN Tanah Tinggi 05 ya Bapak Ibu. Terima kasih Ibu ilmunya, Bapak Ibu peserta, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama-sama Ibu moderator. Serahkan kembali Terima ke kasih. MC kita. Terima kasih Ibu moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah ada di penghujung acara. Materi pada kali ini sangat keren, sangat hebat, dan sangat menginspirasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fitriana MPD yang telah berbagi ilmu yang hebat ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mempraktekkannya di sekolah kita masing-masing agar anak-anak kita dapat belajar lebih semangat lagi dengan adanya Quizzes ini. Ya, dan saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada para peserta webinar yang sudah setia mengikuti dari awal sampai akhir. Dan saya sebagai MC mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu wabarakatuh. semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Sama-sama Bunda. Ibu. Mudah-mudahan ada lagi ya Bu. Absensinya dibuka sampai dengan pukul 4 sore. Silakan diisi Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat dari kegiatan ini. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih Ibu. Indah, terima kasih. Halima, Bu Faria. Halima. Teman-teman, terima kasih. Ada hubungan. Selamat sore. Bu Is, mari kita ketemu lagi. Di sini ya. Sehat-sehat semuanya.